Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Cikal Ari Wicaksono, saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol motor DC dan interface QT dengan program AI. Oke, sebelum masuk pada percobaannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang apa sih itu editor AI. Editor AI sendiri merupakan perangkat lunak penyunting kode modern yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk berfungsi sebagai asisten cerdas bagi pengembang dalam menulis program. Alat ini digunakan untuk mengoptimalkan proses penulisan kode melalui fitur-fitur yang canggih seperti pemberian saran perbaikan otomatis, penjelasan fungsi kode yang kompleks, lalu deteksi kesalahan atau error secara cepat dan akurat. Lalu dalam konteks pengembangan kontrol motor DC, penggunaan editor ini memberikan dampak yang signifikan pada efisiensi kerja karena mampu meminimalkan resiko kesalahan logika sejak dini. Dengan bantuan teknologi ini, struktur kode program dapat dirancang menjadi lebih rapat dan terorganisasi, lalu mudah dipahami, sehingga proses integrasi antara perangkat lunak dan perangkat keras seperti microcontroller menjadi lebih strategis dan konsisten. Lanjut kita masuk ke platform I/O. Apa sih platform I/O itu? Platform I/O merupakan sebuah ekosistem atau lingkungan pemrograman atau development environment modern yang dirancang khusus untuk pengembangan sistem berbasis microcontroller seperti Arduino, ESP32, dan berbagai jenis board lainnya. Sebagai platform yang bersifat lintas platform, platform I/O berfungsi sebagai pusat kendali pengembangan perangkat keras yang menawarkan fitur unggulan berupa manajemen library otomatis, konfigurasi board yang sangat fleksibel, serta proses kompilasi yang sangat cepat. Selain itu, platform ini menyediakan fitur upload program secara langsung ke perangkat keras yang menjamin alur kerja dari penulisan kode hingga eksekusi pada hardware yang berjalan dengan mulus dan stabil. Dalam konteks kontrol di motor DC, platform I/O memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan Arduino IDE tradisional serta menyediakan stabilitas yang lebih baik dan pengaturan konfigurasi yang jauh lebih lengkap. Hal ini sangat penting dalam proyek yang membutuhkan ketelitian tinggi, di mana setiap parameter kontrol harus diatur secara sistematis dan terorganisasi. Dengan dukungan integrasi ke dalam editor modern seperti Visual Code, platform I/O memungkinkan pengembangan untuk eh, mengelola proyek sistem pengendali elektrik dengan lebih profesional, efisien, dan terstruktur. Kita lanjut ke di sini karena saya menggunakan AI-nya itu kursor. Jadi apa sih itu kursor? Nah, sebenarnya kursor AI itu hampir sama dengan VS Code, namun beda fitur-fiturnya saja. Kursor AI merupakan editor kode khusus berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan integrasi AI secara langsung di dalam lingkungan pemrograman, kursor AI mampu memberikan saran kode, melengkapi potongan program secara otomatis, serta membantu menjelaskan dan memperbaiki kesalahan pada kode. Fitur ini sangat membantu dalam pengembangan sistem berbasis microcontroller maupun aplikasi pendukung inverter karena dapat mempercepat penulisan pemrograman, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas pengembang. Nah, lalu kita lanjut ke Qt untuk kontrol motor DC. Qt di sini digunakan sebagai platform untuk merancang antarmuka grafis atau GUI yang berfungsi sebagai pusat kendali interaktif bagi motor DC. Dengan Qt, pengguna dapat membuat tampilan yang responsif seperti slider, pengatur kecepatan, dan tombol untuk mengubah arah putaran secara real time. Qt juga mendukung komunikasi serial maupun TCP/IP untuk terhubung dengan program microcontroller yang dikembangkan di VS Code atau kursor tadi.
Penggunaan AI dalam pembuatan interface ini terbukti mempercepat penulisan kode dan mempermudah proses integrasi, sehingga sistem kontrol menjadi lebih modern dan mudah digunakan oleh pengguna atau kita sebagai operator. Next, oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang bagaimana sih menginstal editor AI dan bagaimana juga menginstal platform I/O. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita pergi ke browser. Kita cari kursor AI. Di situ, set, kalau kalian belum download dulu for Windows kalau device kalian Windows. Jika sudah mendownload, kita langsung pergi ke toolsnya. Tapi sebelum itu kita perlu mendownload Python dengan versi 3.10. Oke, jika sudah mendownload, kita cek dulu apakah sudah terpasang di device kalian. Caranya pergi ke CMD atau command prompt, kita ketik Python strip version. Jebret. Oke, jika sudah sama, kita close, kita masuk ke toolsnya, kursor AI. Nah, sebelum kita membuat membuat new project, kita perlu mendownload platform I/O. Caranya kita pergi ke extension, jebret. Kita ketik platform I/O. Nah, oke, jebret. Mana? Ah, ini dia. Download, jebret. Install. Karena saya udah install, kita perlu mendownload bahasanya yaitu Python. Nah, kita install. Oke, jika sudah, langsung saja kita buat new project. Kasih nama project, misal coba-coba. Lalu kita pilih board karena di sini kita menggunakan board Atmega 2560. Oke, langsung saja kita finish. Oke, karena di sini saya sudah membuat. Langsung saja. Untuk membuat prompt-nya itu di sini. Kita tinggal ketik saja. Misal, nah gini aja, motor DC. Enter. Jepret. Continue and revert. Oke, kita tunggu. Nanti kalau muncul, kita allow saja. Oke. Oh, connection error. Try again. Oke, ini sedikit bermasalah jaringannya. Oke, di sini sedang memperbaiki. Jadi bagusnya tools ini itu adalah otomatis langsung memperbaiki di sini. Gitu. Tanpa perlu kita copy paste. Ketinggalan zaman. Ini udah teknologi 5.0. Udah robot makanya. Kalau sudah keep all, jebret. Selanjutnya kita build di sini untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Jebret. Oke, sukses di sini. Ternyata tidak ada error. Langsung saja kita lanjut ke percobaannya. Oke. Nah, pada percobaan kedua ini saya menggunakan kursor AI untuk integrasi motor DC. Di sebelah kiri layar terlihat struktur proyek yang terdiri dari file main CPP untuk logika low level pada Arduino dan Qt slider motor PY untuk antarmuka high level berbasis Python. Nih, di sini teman-teman. Nih, di pinggir sini. Nah, di sini AI membantu menyusun fungsi apply motor speed yang secara otomatis memetakan nilai slider ke pin PWN driver motor.
Oke, selanjutnya adalah proses kompilasi dan upload, di mana eh, kita menggunakan tools Platform I/O dan kode C++ dikompilasi dan diunggah ke Arduino Mega 2560. Nah, perhatikan pada bagian bawah tadi di terminal, AI membantu mendeteksi port COM secara otomatis sehingga proses write flash ke microcontroller berjalan tanpa error hanya dalam waktu hitungan detik. Nah, bisa dilihat. Nah, cepat sekali kan? Lanjut kita ke inisiasi GUI PyKit 5. Setelah firmware siap, kita menjalankan aplikasi Python. Sistem ini menggunakan library PyKit 5 untuk menciptakan GUI yang responsif. Lalu AI mengatur protokol komunikasi serial dengan baud rate 115.200 agar pengiriman data posisi slider ke motor memiliki latency yang sangat rendah atau nyaris real time. Bisa dilihat. Nih, kita buka, jalankan ke aplikasi Python-nya. Nah, sudah muncul. Oke, selanjutnya yaitu demo kontrol PWM, forward, dan clockwise. Searah jarum jam dan berlawan jarum jam. Nah, lihat. Perhatikan saat slider saya gerakan ke arah kanan, di layar muncul nilai PWM yang meningkat dari 0 hingga 225. Sinyal ini diteruskan ke driver BTS 7960 yang kemudian menggerakkan motor DC dalam mode clockwise searah dengan jarum jam. Kita bisa melihat putaran motor semakin kencang seiring dengan pergeseran slider yang menunjukkan kontrol kecepatan yang sangat halus. Nah, selanjutnya saat slider digeser yang ke arah kiri atau ke arah negatif, program secara otomatis membalik polaritas pada pin digital Arduino. Hal ini membuat motor berputar balik ke arah counterclockwise. Nah, fitur ini sangat krusial dalam aplikasi robotika untuk mengatur arah gerak maju dan mundur secara presisi. Bisa dilihat. Nah, kalau ke kiri berlawanan, kalau ke kanan searah jarum jam. Nah, seperti itu aja untuk video percobaannya. Jadi mungkin dapat sedikit kesimpulan dari saya, yaitu integrasi AI editor seperti kursor mempercepat siklus pengembangan sistem kontrol. AI tidak hanya membantu menulis kode GUI yang kompleks, tetapi juga memastikan sinkronisasi data antara perangkat lunak di komputer dan perangkat keras di lapangan bekerja dengan sempurna. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.